Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Amma ba'd, khawifillah yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan kesempatan kesehatannya non di timur sana ya lagi ada musibah ini Gunung Semeru Watuk Wahim ya, itu musibah bagi saudara-saudara kita ya, bagi kita yang tidak mendapatkan musibah itu peringatan ya, supaya kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala istiqomah insyaallah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, beliau juga sudah bersabda, "Bu'isnu ana wasa'ah kahataini." Aku diutus dengan as-sa'ah, dengan hari kiamat kahataini, seperti dua jari. Ini jari ini, dua jari ini, kalaupun ini ditarik ke utara, ini ditarik ke selatan, tetap nggak bisa jauh. Sebabnya pangkalnya jadi satu. Lah kita Nabi SAW diutus dengan datangnya kiamat kahatain, seperti dua jari, dekat sekali, ya, tidak jauh hari kiamat itu. Nah, Islam lewat risalahnya menyampaikan seluruh peristiwa apa yang terjadi pada zaman dahulu. Awal mula yang Allah ciptakan itu apa? Penciptaannya malaikat, bangsa jin, bangsa manusia dijelaskan. Apa yang terjadi sekarang di dunianya itu juga banyak isyarat-isyarat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan pada akhir-akhir kehidupan manusia, zaman semakin akhir sudah banyak dinubuatkan. Dinubuatkan artinya peristiwanya belum terjadi, sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang nabi, pembawa kabar, pembawa berita besar yang akan terjadi, itu namanya nubuwah. Pembawanya seorang nabi. Ketika banyak disebut al-anbiya, para nabi, ya. Baik. Dan peristiwa-peristiwa pada akhir zaman semakin akhir, maka apa? Orang Jawa bilang bumine goyang. Orang Jawa
Nah, kalau dalam sebuah hadis dijelaskan di dalam riwayatnya Imam Bukhari di dalam Kitabul Fitan, la ya'ti alaikum zamanun, tidaklah datang suatu zaman, masa yang baru, tahun berganti tahun, kecuali alladzi ba'dahu syarrum minhu, tahun yang setelahnya itu lebih jahat, lebih banyak fitnahnya. Imam Bukhari menulisnya, mengumpulkannya di Kitabul Fitan tentang fitnah. Ya. Dari tahun 2020 lebih jahat daripada 2019. Tahun 2022 boleh jadi lebih jahat, lebih banyak fitnahnya daripada tahun 2020. Apa itu fitnah? Yang umum dijelaskan fitnah itu adalah memperdayai seseorang yang dia itu sebetulnya tidak berbuat demikian, diperdaya supaya dianggap berbuat demikian sehingga karakternya menjadi jatuh dan lain sebagainya. Itu dianggapnya fitnah. Itu definisinya Mbah Google begitu itu. Tapi sebetulnya fitnah bukan sekedar itu, bukan. Fitnah itu bisa datang dari mana saja. Kadang kekayaan datang banyak kepada kita pun bisa jadi fitnah. Anak, punya istri, itu juga bisa menjadi fitnah. Iya, bisa menjadi fitnah. Punya banyak ternak juga bisa menjadi fitnah. Banyak fitnah itu yang bisa mendatangkan sebagai ujian, bisa sebagai bala, bisa sebagai peringatan. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita supaya kita menjaga diri, khawatir supaya terhindar dari fitnah. Fitnah yang gimana? Yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim saja. Kalau fitnah itu menimpa orang zalim, sebagai fitnah, sebagai azab menimpa orang zalim, pas. Pas. Dia yang berbuat, dia yang mendapatkan akibatnya. Tapi ada kalanya orang yang tidak berbuat, orang yang sebetulnya baik-baik juga mendapatkan akibatnya. Kok iso? Ya bisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat apa nih? Al-Quran. Ayat 25. Dan takutlah kalian semuanya adanya fitnah yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim saja. Semuanya kena. Orang-orang yang saleh juga kena dampaknya. Kena awangete. Wah, repot toh. Orang mangan nangkane gupak pulute. Mangan pulute gupak nangkane. Diwalik-walik orang baikum. Enggak mangan nongkong nih. Nangka itu ada pulutnya, ada getahnya. Biasanya kalau makan ya wajar kena getahnya. Enggak makan nih, kena getahnya. Ya, itu diantaranya fitnah yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Kita khawatir, kita hindari, begitu. Nah, fitnah semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin jahat. Nah, dan di antara fitnah pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah, dijelaskannya al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Surat Al-Baqarah 217 dan 191 bahwasanya fitnah itu asyaddu, lebih dahsyat
daripada pembunuhan. Fitnah yang demikian itu ya fitnah yang menyangkut tentang keimanan. Menjadi seseorang tidak beriman lagi, menjadi seorang itu futur, jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, jauh dari ustadz-ustadznya, akhirnya ketemu ustadz-ustadzan, ya, ustadz gadungan, ya, ketemu ulama tapi ulama ya, tidak mengajak kepada taat kepada Allah, tidak mengajak supaya beriman kepada Al-Quran, tapi mengajaknya mengatakan Al-Quran itu enggak sempurna. Dia tidak mengajak seorang taat kepada Allah supaya masuk surga, tapi mengajak kepada pintu neraka. Akhirnya ngomong Nabi Muhammad istrinya agamanya apa? Kristen itu. Siti Khadijah itu Kristen, ya bisa muni ngono lho. Penake mreteli hadis difahami karo uteke sing gak sempurna itu ya. Nah, itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW masuk Gua Hira, tahannus. Ya, menyendiri, merenung, mensucikan jiwanya di sana, tafakur. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah malaikat Jibril, terus dia perintah kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca." Fakhatani, maka Jibril mengambil tangannya, meraihnya, kemudian diperkes, dirangkullah siapa? Nabi Muhammad SAW, hatta minnil jahdu, sampai aku capek, lemes, payah. Nabi Muhammad SAW diperkes karo Jibril. Gunung Uhud itu diperkes karo Jibril ambiar. Gunung Semeru mek di salah. Gunung Uhud. Salah. Sampai 3 kali Nabi Muhammad Iqra ma'ana biqari. Kemudian gemeter takut, siapa sosok itu, siapa, bingung pulang. Pada Khadijah, zamiluni, selimuti aku. Kemudian ditenang-tenangkan oleh Khadijah, kemudian dibawa kepada pamannya yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal qad tanassara, yang dia tuh Nasrani, mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam, bukan penyembah Nabi Isa. Mengikuti ajarannya, mencintai Nabi Isa sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang Tuhan. Tuhan kok orang. Orang kok Tuhan. Ya Allah, ya. Wa huwa yaktubu al-Injil bil Ibrani. Dia menulis Injil dengan Ibrani. Itu di Sahih Bukhari, jilid pertama itu ada tentang itu. Bab bagaimana turun wahyu. Nah, maka ketika Waraqah bin Naufal dijelaskan peristiwa-peristiwa yang demikian itu, komentarnya apa? Hadzan namus, itu adalah namus yang datang kepadamu itu. Alladzi anzala ala Musa, yang pernah turun kepada Musa alaihi salam. Ya laitani kuntu qawiyan kuntu hayyan. Wahai seandainya, wahai anak saudaraku, seandainya aku masih hidup, aku masih kuat, ketika suatu saat kaummu mengeluarkanmu, mengusirmu, ingin membunuhmu, angsurka nasron mu'azzaran, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang luar biasa sampai titik darah penghabisan. Waraqah bin Naufal, dia itu Muslim, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam Muslim. Maka sering saya sampaikan, semua Nabi agamanya Islam. Injil kitab suci agama Islam, Taurat kitab suci agama Islam, Zabur juga begitu, Al-Quran juga begitu.
Maka kita disuruh beriman kepada semua nabi, kita suruh beriman kepada semua kitab suci, dan kita yakin inna dina indallahil Islam. Hanya Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok ada fitnah ngomong sak penake istrine Nabi Muhammad agamane Kristen, ya penake dhewe. Wong kae. Ngertos to? Wong kae. Ketune putih wong kae. Kita lanjutkan. Nah, fitnah itu kadang datang dari mana? Banyak. Ada yang datang dari keluarganya, dari bapaknya. Fitnah siapa? Nabi siapa dapat fitnah dari bapaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Suruh jualan Tuhan, suruh nyembah Tuhan. Patung-patung itu. Ada seseorang yang dapat fitnah ujian dari anaknya, istrinya. Siapa? Nuh, Lot. Ya, Masya Allah. Dapat fitnah dari istrinya, anaknya. Ada lagi seorang yang dapat fitnah dari saudara-saudaranya, Nabi. Ada Nabi dapat fitnah dari saudaranya, Nabi Yusuf alaihi salam dapat fitnah begitu itu. Ada juga fitnah Nabi difitnah oleh kaumnya, ya kaum banyak lingkungannya, kaum Ad, kaum Samud, ya. Terus Nabi Muhammad SAW dapat fitnah dari kaum Quraisy, ya gitu itu. Sampai beliau diembargo, dikuntit terus, dimata-matai gitu sama kaum Quraisy kayak begitu itu. Khadifillah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u aksara man fil ardi yudilluka an sabilih." Itu surat, kita baca aja surat Al-An'am ayatnya 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Ya. Jika kalian mengikuti aksara man fil ardi, kebanyakan orang di muka bumi, maka yudillukan sabilillah, menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kita Nabi Muhammad SAW kalau mengikuti kebanyakan orang itu, kaumnya sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak punya ilmu, mereka hanya hawa nafsu, cuma prasangka saja, cuma menduga-duga tanpa kebenaran, tanpa kitab yang nyata. Baik. Nabi yang mendapati ujian dari penguasa juga ada, ya, Nabi Ibrahim. Siapa penguasanya saat itu? Namrud, sampai dibakar. Ada lagi Nabi dengan penguasa yang saat itu, Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Fir'aun. Bahkan difitnah juga dengan ulama. Ulama yang doanya terkenal dikabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu namanya Bal'am. Sampai gitu itu. Fitnah. Paksa oleh kaumnya Bal'am untuk berdoa. Gak mau gimana saya mendoakan nabi, orang soleh, bersamanya orang-orang beriman, para malaikat. Alah, sekali aja, nanti tobat gak apa-apa. Nanti kita kumpulkan uang banyak, emas, perak. Nah, gak mau. Lewat istrinya akhirnya mau, ya, mendoakan kehancurannya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya waktu berdoa tersilap lidahnya kebalik, menghancurkan dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu fitnah
yang ada. Ada lagi fitnah yang akan dihadapi oleh umat Islam, ya, pada setiap perjalanan tahun, perjalanan abad, perjalanan umat, perjalanan peradaban, itu nanti ada silih bergantinya. Akan semakin keras. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, takunu nubuwatan masyaallahu lah. Ada masa kenabian, umat dipimpin seorang nabi. Masya Allah, sampai pada waktu yang Allah mengendakinya. Kemudian yarfa'ahullah, kemudian Allah mengangkatnya, mengakhirinya idza syaa ayyarfa'ha. Ketika Allah mengendaki untuk mengangkat masa ini dengan wafatnya seorang nabi, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Summa takunu khilafatan rasyidah ala minhajin nubuwah. Kemudian ada masa-masa setelah itu, masa-masa kekhalifahan umat peradaban yang dipimpin oleh seorang khalifah, khalafaur rasyidin al-mahdiyyin. Peradaban begitu. Kemudian masa ini berlalu. Rasulullah SAW mengatakan 30 tahun. 30 tahun itu kalau dihitung-hitung adalah masanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Umar bin Abdul Aziz yang cuma 2 tahun, genap 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. 30 tahun. Sampai-sampai ketika masa itu antum zakat loh, Pak. Gak bayu. Kira-kira kalau di sini antum zakat, antum uang gitu, bagi-bagi uang kira-kira gimana ya? Royoan kira-kira ya. Masyaallah. Jadi terjadi begitu itu. Summa takunu mulkan 'adhan. Kemudian setelah itu yang terjadi adalah masa kerajaan-kerajaan yang menggigit. Itu akan terjadi fitnah, itu akan terjadi fitnah ini. Terus itu akan dicabut oleh Allah ketika Allah menghendaki untuk mencabutnya. Kemudian summa takunu khilafah mulkan jabariyah. Wes sing barbar. Masyaallah, dual. Itu masa akan semakin akhir, semakin demikian. Fitnah. Pernah juga Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya, wahai Rasulullah, ini hadisnya. Babu kaifal amru idza lam takun jama'atun. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna, haddatsana Al-Walid ibnul Muslim, haddatsana Ibu Jabir, haddatsani Yusrub bin Ubaidillah Al-Khadramiyyu annahu sami'a Aba Idris Al-Haulani annahu sami'a Hudzaifah ibn al-Yaman yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Banyak manusia, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang 'anil khair, kebaikan, keutamaan. Amalan yang paling afdal ya Rasulullah apa? Iman yang paling utama apa? Ayul jihadi afdal akbar, ayul imani afdal, ayul amali afdal. Banyak para sahabat bertanya tentang keutamaan. Ketika orangnya suka marah, jawab la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, diulangi lagi, tanya lagi, jawabnya tetap la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Ketika orangnya itu dengan orang tuanya enggak baik, maka birrul walidain. Ketika orangnya suka telat jamaahnya,
maka as-sholatu ala waqtiha, awwali waqtiha, tepat waktunya, di awal waktunya. Banyak yang bertanya, wa kuntu as'aluhu, dan aku bertanya tentang kejahatan, tentang fitnah, makhafatan ayyudrikani, yang aku takut ketika masa-masa itu aku menemuinya. Dia bertanya bukan untuk ikut mengamalkan fitnah, bukan, supaya bisa menghindarinya. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasulullah, dulu kami dalam keadaan jahiliyah. Pemahaman kami, keyakinan kami, amalan kami, perbuatan kami jahil semuanya. Faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan al-khair, kebaikan Islam kepada kami. Maka dia bertanya, Hudzaifah bertanya, fahal ba'da dzalikal khairi min syarr? Maka ya Rasulullah, apakah setelah masa Islam yang demikian indah, insyaallah rahmat, penuh rahmat, apakah ada masa-masa kejahatan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya, ada. Na'am. Maka setelah kejahatan, fal ba'da dzalika syarri min khair, setelah ada kejahatan, ada fitnah, apakah ada kebaikan lagi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya, akan ada muncul, kebaikan itu muncul. Wa fihi dakhanun, akan tetapi kebaikan itu ada dakhan, ada asap, ada kabut. Bapak, Ibu kalau perjalanan ada kabut, gimana? Pandangan kan nggak nampak jelas kan? Jadi kalau masa-masa ada kabut fitnah yang demikian itu, kabut, maka yang terjadi apa? Kadang yang benar tidak nampak jelas, yang batil itu juga tidak nampak jelasnya. Orang dukung mendukung itu sampai keliru siapa yang didukung, siapa yang dipilih sebagai teman setia, siapa yang dipilih sebagai seorang pemimpin, bisa jadi keliru. Ada kabutnya, mencari fatwa, mau ikut tender di kono bandara, cari konsultannya Mbah Dukun, ngumpulkan dana, golek-golek kanca-kancane, termasuk aku kancane. Ngumpul 1 M lebih, diwehne dukun, mak beleng, ya Allah, fitnah. Gak nampak. Konsultasi bukan kepada seorang ustadz, bukan kepada seorang alim. Kalau dalam orang alim di bidang proyek ya seharusnya kan yo arsitek kan begitu ya kan? Iya, pemborong, yang sudah terlatih. Konsultasinya gini Mbah Dukun, empuk. Nggak nampak. Berobat juga begitu. Wah, nampaknya orang soleh pakai surban, udeng-udengan. Di TV, nampak bisa dialog dengan jin, debat dengan setan. Ya Allah, berapa? 16 juta Bu. Kok ya biasanya saya segitu itu biasanya. Minyak itu 1 gram aja tuh 3 juta, butuhnya sekian. Dan gablok. Ya, jadi nggak nampak kebenaran itu. Fihi dakhonun, ada kabutnya. Maka sahabat Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhonuhu?" Apa asapnya itu apa? Rasulullah mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai, ulama-ulama yang mengajak kepada neraka jahanam, tidak mengajak beriman, tidak mengajak taat, tapi mengajak
ngomong kritisi, ngeritik, menyalah-nyalahkan Quran dan Sunnah. Nah, untuk kita menghindari. Nah, man ajabuhu wajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa menjawab seruannya, ya dia akan masuk perangkap itu, masuk neraka jahanam. Insyaallah. Maka setelah itu Hudzaifah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, sifhum lana." Berikanlah sifatnya, keadaannya, ciri-cirinya kepada kami ya Rasulullah. Du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak ke neraka jahanam. Sifatnya kayak apa? Rasulullah SAW mengabarkan, "Hum min jildatina." Mereka kulitnya sama seperti kulit kita, sama tampilannya bodoh. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berkata dengan lisan kita. Insya Allah pasti sembuh. Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk beres. Ya. Pakai bahasa kita. Ya. Masalah. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Maka apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku menemui yang demikian itu? Ini masa-masa yang demikian ini apa? Biar kita selamat. Rasulullah SAW bersabda, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Komitmenlah dengan jamaah kaum muslimin. Bersatulah dengan kaum muslimin, jangan menyendiri. Kenapa kalau menyendiri? Setan itu bersama wahid, seorang yang sendirian. Serigala itu hanya menerkam domba yang sendirian. Nah, kalau lihat tayangan-tayangan bagaimana serigala, harimau, kalau ada kawanan kerbau, maka apa? Kawanan zebra yang diterkam adalah yang lari sendirian, yang tidak dalam komunitasnya, itu yang dikejar. Ya. Maka talzam jama'atal muslimin wa imamahu. Komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Hudzaifah masih bertanya lagi tentang fitnah itu. Bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Loh, gimana Rasulullah? Ya itu kalau ada jamaah kaum muslimin dan imam mereka itu ada. Bagaimana kalau enggak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada seorang imamnya, enggak ada? Gimana keadaan yang lebih buruk dari itu? Gimana? Saya harus gimana? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Fa'tazil tilkal firraqa kullaha walau anta ada bi asli sajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala." Maka tinggalkanlah kelompok-kelompok yang sesat yang ada, yang sesat-sesat itu. Kalau nggak ada muslimin yang benar, nggak ada imamnya, nggak ada ulamanya, ya udah tinggalkan semuanya. Walau anta atau bi asli sajarah, walaupun kamu akhirnya makan dengan akar-akar tertumbuhan. Maksudnya uzlah, mungkin ke hutan, menjauh dari komunitas yang memang semuanya jahat-jahat itu, sesat-sesat semuanya, ke hutan, makan dengan akar-akar tertumbuhan. Hatta yudrikakal maut, sampai maut menjemputmu. Ada fitnah seperti itu. Wa anta ala dzalik. Ini kalau sekarang mungkin masih dipertajam lagi, sebenarnya bisa. Ya Rasulullah, ya kalau kami nggak mau pergi ke hutan gimana? Nggak mau pergi ke hutan. Oh, makan akar-akar tertumbuhan. Kami masih nyaman, merasa nyaman, nggak mau ke hutan. Ya udah, ya kumpul-kumpul, cari saudara-saudara yang beriman. Ada masjid-masjid, makmurkan masjid, ajak umat untuk ngaji, ajak umat untuk taklim, cerahkan umat. Ya, kalau nggak mau, lari, ngungsi ke hutan.
Baik, khadifillah yang berbahagia. Ya, maka ada fitnah lagi yang dijelaskan yusbihu rajul ka fitanan kaqita'il lailil muslim. Fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau tadi hanya kabut itu masih samar ya kan, masih nampak. Kalau kita jalan naik motor akhirnya pelan-pelan ya kan, pelan-pelan masih nampak. Gak bisa kenceng-kenceng, gak bisa. Jarak pandang gak bisa jauh. Tapi ini fitnah ini seperti potongan kaqita'il lailil muslim, seperti potongan yang malam yang gelap gulita. Falamma janna alaihil lail, bahasa Qur'annya malam yang sangat gelap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumshi kafiran. Subuh seorang beriman, sore sudah kafir. Ini fitnah yang lebih dahsyat daripada pembunuhan, yang lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah iman. Ya, naudzubillah min dzalik. Subuh beriman, sore kafir, sore beriman, subuh murtad. Naudzubillah min dzalik. Samblek amplop tebal neng goleng. Belum kena dajjal yang matanya satu itu belum. Itu masih dajjal sing matane loro. Belum yang matanya satu. Dajjal yang KW 1000. Nah, mantenan ya bikin cuk bakal, duwe lombok, duwe bawang, duwe ndok, kayak pojokan kono, pojokan kono, pojokan kono, pojokan kono. Sore mic, ampli, mesin ini kasih juga, tempat masak jenang kasih juga. Itu. Wong saya punya teman tukang terop. Tukang terop kan biasa masang-masang terop pada waktu gitu itu. Saya tanya, "Nek gini, Pak Yai anu kayak gimana?" Pakai gini. Pakai. Ya Allah, pondok. Ya Allah, pondok. Pakai. Allah karim. Jadi fitnah seperti malam yang gelap gulita, nggak nampak jelas, saudara. Terus gimana? Solusinya satu, kuatkan iman dengan taklim. Ada kaum muslimin, kumpul dengan kaum muslimin. Ada al-irsyad, ada ar-rahmah, ada mustajab. Insyaallah ya masih ada ustaz-ustaz yang mencerahkan umat. Ada Ustaz Abdul Karim, ada Ustaz Hamam Tantawi, ya, ada Ustaz Rifki Ja'far Talib. Insyaallah ada Ustaz Hisham Karaman almarhum. Salam, mudah-mudahan Allah rahmati beliau ya, ampuni beliau. Ada Ustaz Adi Hidayat, ada Ustaz Khalid Basalama, ada Ustaz Firanda, ada Ustaz Supanji. Itu saudara saya. Ya, Masya Allah. Ada ustaz-ustaz yang hadir, Masya Allah. Ustaz-ustaz hadir di majelis taklim yang ngaji Supandi. Masya Allah. Jadi kuatkan iman, yakin kepada keyakinan kita. Kenapa? Yang menyelamatkan Nabi Musa, Allahnya adalah Allah kita. Yang menyelamatkan Nabi Muhammad hijrah akhirnya kembali ke Makkah menang, Allahnya adalah juga Allah kita. Sama ketika manusia dari timur dan dari barat semuanya dikumpulkan jadi satu. Bukan manusianya saja, termasuk bangsa jinnya dari timur, minal masyriq ilal maghrib, kumpulkan jadi satu. Ala ayyam fauka, untuk memberikan satu manfaat itu kepada kita, la yang fauk, tidak bisa berikan manfaat. Hadis ini malah apa? Insakum wa jinnakum, manusianya, jinnya, dari yang dahulu sampai mati-mati itu, sampai nanti akhir zaman dikumpulkan manusianya, jinnya kumpul bersatu padu memberi satu manfaat kepada kita, nggak bisa. Kecuali adalah manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga mereka ketika berkumpul bersatu padu untuk ala ayyadurru, untuk memberikan madarat kepadamu, la yadurru, tidak akan bisa memberikan satu madarat pun kecuali madarat itu sudah digariskan wis takdirnya. Begitu, kuatkan keyakinan akidah. Setelah kuatkan keyakinan akidah, ya dua majelis taklim juga dapat ilmu. Jadi bisa menyibak kabut kegelapan dengan ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Terus selanjutnya selain itu adalah minta perlindungan, berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Doa dari fitnah. Kalau akhirat tahiyat, Pak, oke, teman-teman, ada waktu imamnya belum salam, doa, gak usah ngenteni mau meneng. Imamnya mungkin masih ada doa-doa akhir tahiyat, ikut berdoa. Boleh Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Tapi di antara doa di akhir tahiyat terhindar dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Doa terhindar dari fitnah. Fitnah kubur aman, selanjutnya aman. Ingat nih rokok gak nangis-nangis, ingat nih kuburan kok nangis nyapa? Apa meratapi mbah-mbahmu? Ora, lah nyapa? Kerja kubur aman, lolos, aman seterusnya. Tapi kalau di kuburan tidak aman, bongkar nangkir bawa. Ya, rantai geni bawa untuk nyiksa, ya, disiksa, gak lolos, maka gak lolos selamanya. Naudzubillah min dzalik. Baik, terus watiru bil a'mali sholihah. Selain berdoa, segera dengan amal soleh, segera, Pak. Mumpung belum ada fitnah yang dulu, segera. Mau infak, segera. Mau haji, umroh, sudah ada niat, ada bekal, segera. Kalau enggak, ganti acara. Sudah daftar haji, sudah mau berangkat, tanya-tanya gimana caranya narik uangnya. Dia ada panggilan, dinasihati. Pak Hamam sudah nasihati, di KUA, di puskesmas kesehatan, teman Ustadz Munawar itu saya sudah menasihati, tetap nggak mau. Kenapa? Takut ceblok dari kapal mabur. Alah, nggak berangkat akhirnya, mati. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka bersegera. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya. Kita berkumpul dengan kaum muslimin dan para ulama-ulamanya, saling nasihat-menasihati di antara kita, dan kita bersegera dengan amalan yang saleh dan berdoa supaya kita terhindar dari fitnah kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnahnya dajjal. Mudah-mudahan Allah berikan berkah pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.